天帮帮主安排，谢谢啊！要找10个叔叔先生，把我今天我安排个人中，个卑鄙小人！我们若是真的还手，打死道宗侍卫，我们堂堂道宗，我太气人了！难道我们只能任由他们挑衅吗？居然让我碰到一个杂役，碰到了一个废物杂役弟子，我的镜子！撒泼！是吗？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Oke, karena kemarin sempat ada kendala, sekarang mari kita lanjutkan Wisan Qiantao nih. Baba Wuchou, sorry ya guys, telatnya lumayan lama pula. Jadi di part hari ini, part 51, kita semua bakal melihat si Wuchou itu geram dan menghajar orang-orang yang meremehkan sekte Tao-nya. Wah, kok bisa tuh? So, mari kita review buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Xuan Wei membuat acara penyambutan yang sungguh megah. Dia juga mengajak Wuchou pergi ke gerbong paling belakang. Soalnya di sini dia pengen kasih hadiah guys. Tapi ternyata hadiah yang dikasih itu adalah para wanita cantik penggoda pula. Dengan pintar Wuchou berakting seakan-akan dia tidak mau dijerumuskan oleh Xuan Wei. Alhasil, para murid wanita yang ada di sana malah menganggap Xuan Wei lah yang bejat. Padahal aslinya Wuchou pengen guys. Cuman ya ada murid lain aja tuh. Setelah itu mereka sampai ke sekte Tao cabang kota Ji. Mereka langsung disambut oleh senior yang bernama Geng Yong. Pada saat mereka ingin masuk ke dalam, tiba-tiba ada sekelompok orang misterius berteriak ingin menantang para murid dari sekte Tao. Gak cuma sampai situ, mereka juga menghina-hina sekte Tao menganggap murid-murid ini terlalu lemah. Dan dengan ini pun, kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu, orang-orang terus-menerus menghina-hina sekte Tao, bahkan menantang mereka. Wuchou bingung kenapa ada banyak sekali orang yang menantang sekte Tao. Senior Geng Yong menjelaskan, orang-orang ini cumalah orang-orang dari sekte kecil. Jadi di sini mereka memanfaatkan kita, mengingat sekte Tao kan sudah menjadi pemimpin faksi Tao dunia. Dan mereka sama sekali nggak ada ruginya guys. Jika kalah memang sudah pantas kalah. Tetapi kalau menang, otomatis mereka terkenal ya kan? Biasanya kita orang sebut sebagai memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Haha. Salah satu murid mendengar itu auto murka guys, berniat mencoba menyerang, menakut-nakuti orang sampah ini. Tetapi senior Geng Yong menenangkannya, dia yakin jikalau menghajar orang-orang ini, pasti sekte Tao bakal kehilangan reputasinya. Apalagi kan orang-orang ini berasal dari sekte yang berbeda ya kan? Jadi kalau semisal diserang, berita bakal tersebar dengan sangat cepat. Nah, ujung-ujungnya para sekte kecil ini bakal membentuk aliansi kerjasama dalam menjatuhkan sekte Tao-nya. Benar juga sih? Senior Geng Yong menyuruh mereka bergegas masuk saja, jangan menghiraukan para orang kroco ini. Soalnya apa yang mereka lakukan sekarang nanti bakal jadi serba salah. Dia menyuruh juniornya Qi Feng agar mengusir mereka saja. Qi Feng maju memperkenalkan diri. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saat Qi Feng memperkenalkan diri, muncul seorang kakek dari salah satu orang tersebut yang menantangnya guys. Membuat Wuchou dan teman-temannya terkejut. Sang kakek maju memperkenalkan diri sebagai orang yang dijuluki satu bunga dari desa Xiaoyu, An Peiken. Merasa tertantang, Qi Feng menerima tantangan tersebut, mengeluarkan pedangnya guys. Alhasil mereka pun maju, sehingga pertempuran pun terjadi di tengah kota. Yang ternyata kakek ini bukan sembarang kakek, jago juga dia.
bisa mengimbangi Qifeng yang sudah merupakan seorang murid dari Sekte Tao. 什么乱七八糟的！看剑！给天帮帮主安排。 Gak cuma sampai situ, sang kakek juga menggunakan asap beracun menyerang menggunakan pisau-pisau kecil. Qifeng yang kewalahan auto terpental guys. Anbeigen menyaksikannya tertawa keras, bangga dia karena dirinya mengalahkan murid Sekte Tao. Saking senangnya dia berniat membuat sebuah buku menceritakan pengalamannya bertarung melawan murid dari Sekte Tao nih. Nah ini nih salah satu contoh bahaya kalau semisal menerima tantangan. Tapi ternyata Qifeng terkena racun dari pisau-pisau kecilnya. Senior Kenyong memberikan penawar, Wuchou dan lainnya auto nggak terima guys. Karena kakek tua ini sebenarnya bertindak curang, sudah menggunakannya namanya racun. 要找10个叔叔先生，把我今天我安排个人重，个卑鄙小人！ Sang kakek nggak peduli, dia pun menantang murid lainnya. Senior Kenyong berusaha menenangkan Wuchou beserta lainnya karena dia tahu jelas orang-orang ini itu sengaja ingin membuat keributan. Padahal sebenarnya Senior Kenyong juga nggak terima guys akan hal tersebut. Tetapi karena sekarang Sekte Tao lagi mengalami kemunduran, dia takut jikalau menghajar orang-orang ini, maka Sekte Tao-nya malah semakin terpuruk. Wuchou dan teman-temannya masih nggak terima akan hal ini. Mereka terus-menerus dihina-hina guys soalnya. Teman-temannya jadi takut, pada akhirnya Wuchou lah yang menegaskan. Dia yang bakal maju menghadapi mereka. 我们若是真的还手，大道宗侍卫， 我们堂堂道宗，我太气人了！难道我们只能任由他们挑衅吗？ Ternyata dirinya memiliki sebuah ide dalam menghadapi orang-orang sampah ini. Segera dia maju memperkenalkan diri sebagai murid tukang. Tentu para penonton yang mendengarnya terkejut. Yang maju cuma seorang murid tukang? Hina sekali. Tapi di satu sisi mereka juga senang dan iri kepada sang kakek. Soalnya si kakek melawan seorang murid tukang yang sungguh lemah ya kan? Enak sekali. Kakek Anbeigen yang kelewat senang dia percaya diri langsung bersiap mengeluarkan senjata racun. Tapi tiba-tiba Wuchou dengan cepat maju dan menuju sang kakek guys. Dia menggunakan serangan combo, membuat sang kakek tidak berdaya dan senjata racunnya itu terhempas kemana-mana. Ternyata si kakek ini bawa banyak sekali senjata racun nih. 居然让我碰到一个杂役，碰到了一个废物才弟子，我的镜子！撒泼！ Tentu orang-orang di sana auto terkejut menyaksikannya. Apalagi Wuchou menantang kembali para sampah kroco ini agar maju melawan dirinya seorang diri. Para kroco di sana mulai berdrama nih. Mereka berteriak tidak menyangka Sekte Tao yang harusnya mendidik itu malah menghajar habis orang-orang lemah. Jaelah, tadi milih nantang sekali dipukul malah kayak gini. Benar ya kata si senior Kenyong nih. Tapi semua perkataan itu tidak berpengaruh di hadapan Wuchou. Wuchou nggak peduli meledek mereka dan membuat mereka marah. Senior Kenyong yang berada di sana mulai khawatir. Dia berusaha menghentikan Wuchou karena dirinya takut guys. Apa yang terjadi dalam hari ini malah menghancurkan Sekte Tao-nya di masa depan. 安排跟不上我道宗弟子不知廉耻， 这小子怎么能有如此粗鲁的手？ 也敢自称天下英才，反而指责我是粗鲁之徒。 Tetapi Xuan Ei langsung menahannya. Dia pastikan dan yakin Wuchou memiliki rencana sendiri dan bisa menyelamatkan Sekte Tao mereka. Apalagi murid-murid lainnya meyakinkan senior Kenyong karena si Wuchou sudah sangat terkenal memiliki reputasi yang bagus demi Sekte Tao. Jadi sangat yakin nih, Wuchou gak bakal menjadikan atau menghancurkan Sekte Tao lah kan. Sekelompok kroco melakukan rencana selanjutnya. Mereka berteriak,
tidak terima temannya dihajar seperti itu, sampai-sampai menganggap Wu Zhou tidak pantas menjadi murid dari Sekte Tao. 咱们没必要害怕，都仅仅是仗义出手。许师弟的名声，耿师兄你就放心吧。若是今日之事传扬出去， Wu Zhou gak peduli. Dia mencoba membuat orang-orang di sana kesal dengan terus meledeknya guys. Dan cara tersebut langsung berhasil. Salah satu orang di sana, auto murka, mengeluarkan senjatanya, mencoba bertarung sama Wu Zhou. Dia sangat yakin bisa menang, karena kan Wu Zhou cuma seorang murid tukang nih. Tapi di satu sisi, Wu Zhou sudah menghajar An Beigen sampai tidak berdaya. Harusnya dia berpikir, kalau semisal mengalahkan si murid tukang yang lemah ini, dirinya auto dicap sebagai pahlawan oleh semua orang di sini dan jadi terkenal. Di sisi lain, Wu Zhou menyaksikan orang itu maju, yakin, ini orang mah cuma pemabuk nih dan gak berguna punya, sehingga pertempuran pun terjadi. Lagi-lagi Wu Zhou dengan mudah menahan serangan semua pedang dari orang tersebut cuman pakai 2 jari. Gak cuman itu, dia juga meledek orang-orang di sana yang sangat lemah. Sampai-sampai Wu Zhou mematahkan pedangnya serta menendangnya hingga terhempas. Ya elah, murid tukang sih murid tukang nih. Tapi kalau murid tukangnya pemeran utama, auto OP juga. Hahaha. Apakah benar kalau si Wu Zhou bakal menghancurkan Sekte Tao dengan perlakuan ini yang menindas orang-orang lemah? So mari kita lihat di bagian spoiler buat part 52 yang bakal rilis lagi, yes, di hari besok atau hari ini nih. Mimin buat secepatnya guys. Oke, jadi nanti kita semua bakal melihat dari kejauhan ada seseorang yang memata-matai mereka. Mereka sangat senang, berencana memanas-manasi keadaan supaya Sekte Tao hancur. Mengejutkannya lagi, ternyata orang ini berasal dari Sekte Chuntian. Dia maju memanas-manaskan keadaan supaya semua orang membenci Sekte Tao. Nah, yang kayak gini nih, calon-calon dihajar sama si Wu Zhou. Kita tunggu lagi di part 52 Wing San Qian Tao di hari biasa, yes, besok atau hari ini. Tetapi satu hal yang pasti, cuman di sini, KD Universe. Thank you buat guys sebelum nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.